Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, dan saya sendiri Tina Afiani sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya di sebelah. Baik, nama saya Uswatun Hasana. Saya sebagai pemateri kedua. Saya Nur Fitriani sebagai pemateri ketiga. Saya Widatul Amara sebagai pemateri keempat. Ya, langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami. Baik, saya akan menjelaskan yaitu materi tentang lintasan dan sifat Hamilton. Yang pertama, lintasan Hamilton yaitu lintasan yang mengunjungi tiap simpul atau vertex. Untuk lebih memudahkan teman-teman dapat melihat contoh yang saya gambarkan seperti yang ada di gambar ini, itu dari lintasan A ke B, ke C, dan ke E. Selanjutnya sirkuit Hamilton, yaitu adalah jalur yang mengunjungi tiap simpul tepat satu kali tanpa ada pengulangan. Hal yang penting teman-teman ingat adalah sirkuit Hamilton tidak perlu melalui setiap sisi, tetapi sirkuit Hamilton hanya perlu melewati simpul, hanya melewati simpul-simpul ini ya teman-teman. Dan juga untuk lebih jelas lagi teman-teman bisa melihat contoh gambar yang saya gambarkan di sini, saya gambarkan di sini, yaitu simpul E dan C ini tidak dilalui sirkuit Hamilton dan D dan simpul B dan D. Selanjutnya saya akan membahas soal, yaitu apakah graf berikut memiliki lintasan dan sifat Hamilton? Jawabannya ya. Karena graf ini memiliki lintasan Hamilton yaitu A, B, C, dan E. Graf di atas juga memiliki sifat Hamilton yaitu A, B, C, D, E, dan A. Selanjutnya contoh yang kedua. Apakah graf berikut memiliki lintasan sirkuit Hamilton? Jawabannya teman-teman tidak, karena graf ini tidak memiliki lintasan dan sirkuit Hamilton. Contohnya jika disusun lintasan A, C, B, D, E, F tidak termasuk lintasan karena melewati dua simpul sebanyak 2 kali. Ini ya. Yaitu simpul C, D, dan sirkuit ini juga tidak akan terbentuk karena ada lintasan karena pada lintasan sudah terbukti bahwa dua simpul vertex yang dilewati sebanyak 2 kali, yaitu simpul C dan D. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Yaitu lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Dalam lintasan terpendek ini ada beberapa pencarian lintasan terpendek. Satu, misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Dalam lintasan terpendek ini juga mempunyai macam-macam persoalan lintasan terpendek. Macam persoalan lintasan terpendek pertama itu lintasan terpendek antara dua buah simpul tersebut. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasang simpul. Yang ketiga itu lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Kemudian yang keempat itu lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Di sini saya ada agar kita lebih memahaminya itu, di sini ada contoh di mana tinjau graf berarah pada gambar di bawah ini. Lintasan terpendek dari simpul satu ke semua simpul lain. Di sini ada gambar lintasan. Di sini ada lintasan 1 ke 5 itu ada 50, 2, dan 10. Kemudian
itu ada 10, lintasan dari 1 ke 2 itu ada 50, lintasan dari 1 ke 5 itu ada 5, 2 sama 10, jadi jumlahnya itu 45. Kemudian lintasan dari 4 ke 5 itu 35, lintasan dari 5 ke 4 adalah 30, kemudian lintasan dari 4 ke 3 sama dengan 15. Agar lebih jelas lagi, di sini saya menuliskan simpul asalnya itu dari 1. Kemudian simpul tujuannya itu 3, terus lintasan terpendeknya itu 1,3, jaraknya 10. Kemudian 1, simpulnya itu 4, kemudian lintasan terpendeknya itu 1, 3, dan 4. Kemudian jaraknya itu 25. Kemudian simpul asal 1, simpul tujuan 2, lintasan terpendek itu 1, 3, 4, 2, jaraknya itu 45. Kemudian simpul selanjutnya itu 1, tujuannya itu 5, kemudian lintasan terpendeknya itu 1 dan 5, kemudian jaraknya itu 45. Kemudian simpul selanjutnya itu 1, simpul tujuannya itu 6. Di sini dia tidak mempunyai lintasan, jaraknya pun tidak ada. Selanjutnya itu dalam lintasan terpendek itu ada lintasan terpendek algoritma Dirac. Di mana pengertian dari algoritma Dirac itu, algoritma Dirac adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif. Di sini dalam lintasan algoritma Dirac ini, di mana sifatnya itu harus bernilai positif. Di sini ada contoh soal di mana SPA itu sama dengan 1, SABC itu sama dengan 3, kemudian SABD itu sama dengan 2, kemudian SDPD itu sama dengan 5, kemudian SACBD itu sama dengan 5. Di sini yang menjadi pertanyaan itu cari lintasan terpendek dari simpul S ke F. Penyelesaiannya itu di sini F, S, A, B, C, D, F. Di mana yang kita cari pertama itu lintasan SS, di mana lintasan SS-nya itu 0, lintasan SA-nya adalah 1, lintasan SB-nya adalah 5, lintasan SC-nya adalah tak terhingga. Karena apa? Karena dia memiliki titik potong nggak langsung pada titik tersebut. Kemudian lintasan FGD-nya itu tak terhingga, lintasan FGE-nya itu tak terhingga. Kemudian lintasan ATS itu 0, karena kita sudah mengetahui itu yang terkecil di sini itu 1 sama 0, jadi kita tinggal turunkan 0 sama 1-nya, S sama A-nya itu kita turunkan. Kemudian lintasan A ke B itu adalah 2. Kemudian lintasan A ke C itu adalah 3, kemudian lintasan A ke D adalah 2, sedangkan lintasan A ke E itu adalah tak terhingga. Kemudian selanjutnya itu D. Lintasan D ke S itu 0, lintasan D ke A itu 1, lintasan D ke B sama dengan 3, lintasan D ke C sama dengan 3, lintasan D ke D sama dengan 2, sedangkan lintasan D ke E sama dengan 1. Kemudian selanjutnya itu lintasan B. Lintasan B ke S itu adalah 0, lintasan B ke A adalah 1, lintasan B ke B sama dengan 3, lintasan B ke C sama dengan 3, lintasan B ke D
D sama dengan 2, kemudian lintasan D ke E sama dengan 4. Kemudian lintasan C ke S itu adalah 0, lintasan C ke A itu adalah 1, lintasan C ke D adalah 3, lintasan C ke C itu 3, kemudian lintasan C ke D itu 2. Kemudian yang terakhir itu lintasan C ke E adalah 4. Jadi kita dapat menyimpulkan itu lintasan terpendek dari simpul S ke E itu adalah 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu persoalan pedagang keliling. Di sini definisinya yaitu persoalan pedagang keliling atau TSP adalah persoalan optimasi untuk mencari perjalanan terpendek bagi pedagang keliling yang ingin berkunjung ke beberapa kota asal keberangkatan. Contoh gambar persoalan pedagang keliling seperti ini. Di sini bisa dipaparkan yaitu rute A ke rute B, rute B ke rute C ke rute D, dan rute D ke rute A. Baik, langsung saja ke contoh soal. Pinjamlah persoalan pedagang keliling dengan N sama dengan 4 dan rute awal sama dengan A. Tentukan rute perjalanan yang panjang. Di sini sudah digambarkan rutenya, yaitu rute A ke rute B nilainya 12, rute B ke rute C nilainya 8, rute C ke rute A nilainya 5, rute C ke rute D nilainya 15, rute D ke B nilainya 9, dan rute D ke A nilainya 10. Penyelesaiannya di sini N-1 faktorial dibagi 2 sama dengan N4 min 1 faktorial dibagi 2. Karena N sudah diketahui 4, jadi langsung saja masukkan nilai N. Sama dengan 4 dikulang 1 faktorial dan sama dengan 3 faktorial dibagi 2. Sama dengan 3, di mana 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Jadi sisanya 3. Jadi ada 3 solusi untuk mencari rute perjalanan yang panjang. Di sini kita mencari ketiga solusi tersebut. Solusi pertama diketahui rute A ke B sama dengan 12, rute B ke C sama dengan 8, rute C ke D sama dengan 15, dan rute D ke A sama dengan 10. Solusi kedua diketahui rute A ke B sama dengan 12, rute B ke D sama dengan 9, rute D ke C sama dengan 15, rute C ke A sama dengan 5. Solusi ketiga diketahui rute A ke D sama dengan 10, rute D ke B sama dengan 9, rute B ke C sama dengan 8, dan rute C ke A sama dengan 5. Yang ditanyakan rute perjalanan panjang. Penyelesaiannya solusi pertama kita jumlahkan semua. 12 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 45. Solusi kedua sama dengan 12 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 41. Dan solusi ketiga sama dengan 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 32. Jadi ketiga solusi tersebut sudah diketahui rute perjalanan panjangnya. Demikian materi persoalan perdagangan keliling yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pewarnaan graf, di mana definisinya pewarnaan simpul adalah memberikan warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, sebagai contoh yang saya gambarkan di depan, bahwasannya warna tetangga ini berbeda-beda. Yang pertama warna merah, yang kedua warna kuning, 3 warna jingga, 4 warna biru, 5 warna ungu, 6 warna putih, 7 warna hitam, dan 8 warna hijau. Nah, sudah tertera bahwasannya bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita lanjut pada contoh soal. Persoalan yang mempunyai karakteristik seperti pewarnaan graf adalah persoalan menentu jadwal ujian. Misalnya terdapat 8 mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya A, B, C, dan E. Nah, tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen I, Z ini
merupakan mahasiswa I yang memilih mata kuliah Z, dan sedangkan angka 0 ini menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah Z. Nah, yang berdasarkan tabel tadi, administratur mata kuliah ingin menentukan jadwal ujian sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan persoalan menentukan jadwal ujian semua mata kuliah sama dengan menentukan bilangan kromatis graf. Nah, kita dapat menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian. Simpul-simpul pada graf menyatakan mata kuliah. Sisi-sisi yang menghubungkan dua buah simpul menyatakan ada mahasiswa yang memiliki dua mata kuliah ini. Nah, graf yang mempresentasikan persoalan di atas ditunjukkan pada gambar 8.7 seperti yang sudah saya gambarkan ini, 8.75. Nah, berdasarkan graf tersebut, kita menyimpulkan bahwasannya apabila terdapat dua buah simpul dihubungkan oleh sisi, maka ujian kedua mata kuliah ini tidak dapat dibuat pada waktu yang sama. Warna-warna yang berbeda dapat diberikan pada simpul graf yang menunjukkan bahwa waktu ujiannya berbeda. Diinginkan jadwal ujiannya sedikit mungkin untuk memudahkan pelaksanaannya. Jadi kita harus menentukan bilangan kromatif graf. Nah, bilangan kromatif graf ini ada pada gambar 8.75 ini adalah 2. Jadi ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan. Sedangkan ujian B dan C dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Nah, pada gambar A ini merupakan graf persoalan penjadwalan perkuliahan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. Sedangkan gambar B ini merupakan hasil pewarnaan pada simpul-simpul graf untuk memenuhi jadwal-jadwal ujian tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.